Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang artikel review. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dita Prastika Ningtyas dengan NIM 250201021144, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Resiko. Nah, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang pengawasan lintas sektoral dalam manajemen resiko pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, untuk latar belakangnya itu, kompleksitas pembangunan nasional seringkali gagal karena kurangnya koordinasi lintas sektor dan resiko kecurangan. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu memperkuat sistem pertahanan ekonomi dan memitigasi kerugian negara melalui integrasi manajemen risiko pembangunan nasional atau MRPN. Nah, metode yang digunakan itu literal review dan analisis kebijakan atau khususnya Perpres nomor 39 tahun 2023. Nah, hasilnya integrasi manajemen risiko pembangunan nasional atau MRPN memperkuat sistem pertahanan ekonomi dan memitigasi kerugian negara melalui audit lintas sektoral. Nah, untuk implikasi menggunakan konsep Enterprise Risk Management atau ERM itu pada level negara, di mana resiko dikelola holistik atau whole of government untuk menghindari pengelolaan yang terkotak-kotak atau silo. Yang kedua, identifikasi resiko dalam era digital. Studi kasus resiko teknologi pada PT Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya, transformasi digital menciptakan ancaman serangan siber yang memerlukan deteksi dini serta kesadaran keamanan internal yang tinggi. Nah, untuk tujuan penelitiannya, mengidentifikasi resiko teknologi untuk melindungi operasional perbankan di era digital. Nah, metode yang digunakan itu studi kasus dengan identifikasi resiko teknologi menggunakan standar industri. Nah, untuk hasilnya, identifikasi resiko menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem deteksi intruksi, respon, insiden, dan pelatihan keamanan karyawan secara berkala. Nah, untuk implikasi resiko siber dikategorikan sebagai risiko strategis, yaitu kegagalan dalam mengolahnya dapat menghentikan operasional perusahaan secara total. Nah, selanjutnya itu ada implementasi algoritma random forest dalam klarifikasi resiko gagal bayar kartu kredit pada nasabah bank. Nah, untuk latar belakangnya, bank membutuhkan sistem klarifikasi yang akurat untuk membedakan nasabah potensial dari nasabah berisiko tinggi guna menekan angka kredit macet. Nah, untuk tujuan penelitiannya, membangun model klasifikasi untuk menentukan risiko gagal bayar nasabah secara akurat. Nah, metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan algoritma random forest untuk menganalisis data historis nasabah. Nah, untuk hasilnya, model berhasil mengelompokkan nasabah ke dalam kategori resiko gagal bayar atau lancar berdasarkan profil keuangan dengan tingkat akurasi tinggi. Nah, untuk implikasi itu sesuai dengan teori pengukuran risiko. Penelitian ini menunjukkan penggunaan data analitik modern dalam menentukan probabilitas kejadian atau likelihood atau risiko. Nah, untuk selanjutnya itu dengan judul strategi manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian di pasar global. Nah, untuk latar belakangnya, volatilitas pasar global yang ekstrim menuntut perusahaan untuk memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada sekedar mitigasi standar. Nah, untuk tujuan penelitiannya menciptakan strategi manajemen risiko untuk menghadapi ketidakpastian global dan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, metode yang digunakan itu analisis SWOT dan PESTEL. Nah, untuk hasilnya, identifikasi risiko berbasis konteks lokal dan global ditemukan sebagai langkah awal yang krusial untuk melindungi nilai perusahaan. Nah, untuk itu
implikasinya itu manajemen risiko berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis untuk perlindungan nilai atau value protection dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Selanjutnya yaitu berjudul Analisis Resiko Keamanan Informasi menggunakan metode VMEA dan ISO 2701. Nah, untuk latar belakangnya itu meningkatnya serangan siber atau seperti SQL injection pada institusi pendidikan selama pandemi yang mengancam privasi data mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada tujuan penelitian, menentukan prioritas perbaikan keamanan informasi berdasarkan tingkat risiko yang paling kritis. Nah, metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan metode Failure Mode and Effect Analysis untuk menghitung Risk Priority Number atau RPN. Nah, untuk hasilnya risiko dengan nilai RPN tinggi atau paling praktis atau paling kritis adalah kebocoran basis data akibat serangan SQL injection. Nah, untuk implikasi itu menerapkan teori quantitative risk ranking di mana metode FMEA memberikan objektivitas dalam menentukan prioritas mitigasi berdasarkan angka numerik. Nah, sekian presentasi artikel review saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.